Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila. Semoga saja ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti dalam dunia politik. Dan semoga saja ini menjadi pengalaman yang sangat berharga yang harus diterima oleh seorang Agus Harimurti Yudhoyono bersama Partai Demokrat. Terkadang saya berpikir bahwa apa yang dirasakan oleh Partai Demokrat saat ini merupakan karma yang harus diterima. Karena saya sangat yakin segala sesuatu yang kita tanam di masa lalu akan kita nikmati hasilnya hari ini, esok, maupun seterusnya. Jika kita menanam yang baik, maka benih-benih berkah, benih-benih kebaikan akan selalu menyertai, akan selalu mewarnai perjalanan hidup kita. Tetapi jika kader dan Partai Demokrat harus merasakan seperti apa yang mereka rasakan saat ini, saya mohon mungkin bisa berbenah, mungkin bisa merefleksikan segala sesuatu, baik itu dalam urusan politik maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Partai Demokrat ini. Semoga ini menjadi pembelajaran agar Partai Demokrat lebih dewasa, agar seorang AHY bisa lebih bijak. Saudara, dalam muatan video saya kali ini, saya akan menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang pidato tanggapan dari seorang Agus Harimurti Yudhoyono ketika dirinya dan partainya dicampakkan, dikhianati oleh Koalisi Perubahan, oleh Surya Paloh, dan oleh Anies Rashid Baswedan. Mari kita simak bersama-sama. Kepada siapapun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga kita semua bisa memaafkan, walaupun tidak begitu saja melupakan. Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan. Mohon dimaafkan. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Hari ini kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Mengapa? Karena pada akhirnya negara ini adalah negara yang besar, memerlukan pemikiran yang besar, jiwa yang besar, dan tindakan-tindakan yang besar. Jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa. Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses. Akhirnya, kepada seluruh kader Demokrat, saya berpesan,
tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Lanjutkan kerja keras kita, tetaplah rendah hati, juga tetap percaya diri. Sukses dan kemenangan tetap bisa kita raih tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral, etika, serta kehormatan dan persahabatan. Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak tidur. Ia tahu apa yang kita niatkan, kita ikhtiarkan dan kita perjuangkan. Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Terima kasih, Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau AHY yang jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair. Tapi insya Allah, saya di sini di malam yang baik ini, insya Allah 14 Juli, saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam sebuah konstelasi politik. Pilihannya ya tinggal dua, dia mau bergabung dengan koalisinya Prabowo atau bergabung dengan koalisinya Ganjar Pranowo. Itu pilihan buat Partai Demokrat. Tetapi mimpi untuk jadi cawapres kayaknya harus diikhlaskan untuk dilepas. Karena ketika masuk ke koalisinya Prabowo mungkin ya AHY dianggap orang baru, orang yang baru datang, belum nungun ketok-ketok, kan nggak mungkin langsung dapat kursi yang istimewa kayak gitu. Apalagi di koalisinya PDIP, ya peluang untuk AHY maju sebagai cawapres jadinya mengecil. Wajar kalau kemudian Andi Arief ngamuk-ngamuk sama Anies sampai dituding berdarah dingin. Itu yang sekarang terjadi. AHY adalah politisi yang sekarang paling bingung, yang sekarang paling galau. Kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutannya. Lagi rame Pak Anies milih Caimin. Nggak usah kaget. Lu boleh kaget kalau Pak Anies milih Cipung jadi cawapresnya. Lu harus tahu nih, politikus itu kebanyakan pengusaha. Makanya yang ada di dalam pikiran mereka gimana caranya menang dan uang. Kayaknya koalisi juga bisnis dah. Kalau masih nguntungin lanjut, kalau ada peluang lain siap putar haluan. Nah makanya kita sebagai rakyat nggak usah ribut. Emang nggak kapok-kapok udah capek-capek ribut, yang mereka perjuangin kepentingan pribadi dan kroni. Udah ketawain aja, pokoknya ketawain aja udah. Lagian ngapain sih nguber-nguber posisi cawapres? Udah tahu cawapres cuma pajangan buat narik dukungan suara doang. Bercanda, bercanda. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama dan kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana pidato yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum dari Partai Demokrat ini, dan juga kita mendengar beberapa tanggapan yang lain dari netizen seperti dari Eko Kuntadi dan kawannya tadi. Saudara, pertanyaan saya, kemanakah setelah ini Demokrat akan melangkah? Apa iya mereka akan bergabung dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo? Sejarah masa lalu mencatat bahwa seorang Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Megawati Soekarno Putri tidak pernah bersatu. Apakah seorang Puan Maharani
mampu untuk merayu AHY untuk bersatu bersama-sama mendukung Ganjar Pranowo? Ataukah AHY akan berlabuh bersama Partai Gerindra untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto? Tidak mungkin Demokrat akan bertahan kembali di koalisi perubahan karena mereka sudah terlalu tergesa-gesa dan terlalu terburu-buru menghujat dan mencaci maki Surya Paloh bersama Nasdem dan Anies Rashid Baswedan. Bahkan dalam sekejap mata, karena faktor kekecewaan, faktor tidak mampu untuk mengontrol emosi, mereka pun langsung menarik dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan dan keluar dari koalisi perubahan. Inilah bukti bahwa kader Demokrat bersama Partai Demokrat belum dewasa dalam berpolitik. Padahal kita tahu, politik itu iso dele sore tempe. Sangat dinamis. Tidak ada yang pasti. Yang ada hanyalah kepentingan. Yang ada hanyalah kekuasaan. Politik itu seperti bisnis. Orang tidak mau rugi. Yang dia cari adalah untung. Semoga saja Demokrat bisa semakin dewasa dengan pengalaman yang mungkin bagi mereka amat dan sangat pahit. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dewasa dalam berpolitik, apa yang menimpa Partai Demokrat ini mungkin biasa saja. Semoga orang-orang Demokrat bisa lebih untuk mendewasakan diri, lebih matang dalam mengelola emosi. Sekali lagi, saya garis bawahi, politik itu sangat dinamis, iso dele sore tempe. Mari, saya mengajak kepada kita semua, semoga kita jangan menjadi antipatik dalam dunia politik, tetapi harus terlibat aktif agar hal-hal yang terjadi pada Partai Demokrat ini tidak terjadi juga dalam diri kita masing-masing. Cukup Demokrat yang merasakan, cukup Demokrat yang merasakan sakit hati, merasa dikhianati, merasa dicampakan. Jangan kita yang lain. Karena bagi saya, yang menimpa Demokrat saat ini merupakan karma. Buah hasil yang harus mereka petik. Mungkin begitu saja tanggapan singkat saya. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan saya mohon dukungan dari pemirsa sekalian agar tetap mensupport channel YouTube saya ini, channel YouTube Suara Anak Timur. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga support juga channel YouTube saya yang satu, yakni Sainai TV. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.